Pandemi virus corona yang tidak kunjung berakhir ini menyebabkan segala lini kehidupan menjadi terganggu. Akan tetapi ada sektor kehidupan yang harus tetap berjalan. Salah satunya adalah pendidikan. Bentuk pendidikan pun harus diubah menyesuaikan dengan keadaan. Antara lain dengan mengadakan pembelajaran melalui media daring atau online. Salah satu wujud upaya dalam menanggulangi hal tersebut dilakukan oleh SMP Negeri 40 Purworejo. Halo, selamat siang pemirsa. Bareng saya Jarok. Ini saya di sini bersama dengan Pak Himawan Susriyadi. Beliau ini Bapak Kepala Sekolah SMP 40 Purworejo. Nah, Pak Himawan ini beliau punya terobosan menarik. Terobosannya apa? Jadi dalam pembelajaran daring yang sekarang dia dilaksanakan seiring dengan adanya pandemi, dari SMP Negeri 40 ini mengkomunikasikan dengan desa-desa di sekitarnya, artinya agar desa bisa memberikan fasilitasi kepada anak-anak siswa SMP 40 agar bisa mendapatkan akses pendidikan di balai desa dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada di desa. Nah, mau tahu detailnya seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Himawan. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, tadi kami mengikuti kegiatan Bapak keliling ke 3 desa. Ada banyak hal yang menarik di situ dan saya pikir ini sangat-sangat suatu yang terobosan yang cukup yang bagus ya, bagus sekali. Artinya di tengah pandemi seperti sekarang kan anak-anak pembelajaran memang online, tapi kendala yang dihadapi ya apalagi Pak, internet kadang susah, jaringan susah, kadang juga kemampuan orang tua terbatas. Nah, terus ternyata Bapak punya terobosan seperti itu. Bisa cerita Pak, sebetulnya latar belakangnya apa sih Pak? Kenapa Pak Himawan memikirkan terobosan itu, mengajak desa-desa sekitar untuk ikut terlibat dalam menyokong pendidikan di sekolah ini Pak? Bisa cerita Pak? Ya, jadi begini Mas, selama pandemi ini sekolah-sekolah mungkin di seluruh Indonesia itu tidak boleh bertatap muka, sehingga kami melaksanakan pembelajarannya dengan model pembelajaran daring itu di dalam jaringan. Kami coba untuk melakukan itu supaya anak-anak bisa terfasilitasi. Memang ada kekurangannya di sana sini, tapi kami coba untuk melakukan kegiatan itu. Jadi pembelajaran terpusat di sekolah dan bisa diterima oleh anak-anak di rumah masing-masing. Nah, pembelajaran berjalan, lalu kami merasa ada yang kurang. Kami coba untuk mendatangi mereka. Lalu pada beberapa hari kemarin kami datangi ke rumah-rumah anak-anak. Saya lihat bagaimana dia belajar, terus apa keluh kesahnya, termasuk orang tuanya. Nah, orang tuanya ternyata punya keluh kesah bahwa untuk pembelajaran ini kan memakan kuota terlalu banyak. Bagi yang di rumah sudah pasang internet tidak bermasalah, tapi bagi yang di rumah tidak pasang dan dia hanya mau mengandalkan pulsa, itu yang bermasalah. Sehingga dari saya survei ke lapangan itu, akhirnya saya berpikir lagi bagaimana cara menolong orang tua untuk bisa mendapatkan akses internet. Nah, salah satu caranya menurut saya adalah kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Di sini kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan khususnya pemerintah desa. Lalu kami tembusi Pak Camat selaku kepala pemerintahan di sini. Kami ceritakan permasalahan pendidikan di daerah kami di sini itu. Lalu dari beliau menanggapi dengan baik ketika kami mengatakan bahwa kami membutuhkan akses internet Pak. Lalu akses internet itu kami mintakan dari desa-desa kalau Bapak menyetujui, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini kan semua desa sudah terakses internetnya. Sehingga oleh karena itu muncullah kegiatan baru saya, yaitu untuk minta atau izin ke desa-desa
memfasilitasi anak-anak kami dalam belajar di menggunakan fasilitas internet. Mereka nanti akan datang ke desa-desa itu. Tanggapan dari desa sendiri bagaimana? Ternyata tanggapan dari desa bagus. Bahkan ada yang sudah mendahului saya pikir, karena mereka sudah hotspot dan mereka intinya membuka akses internet itu ke masyarakat. Cuma dengan kedatangan kami, mungkin mereka merasa lebih resmi lagi, sehingga anak-anak bisa terpantau. Oh, ini anak SMP saya, untuk bisa belajar di sana. Dari penggunaan, karena kami batasi, kami secara resmi minta fasilitas internet itu dari jam 7.30 sampai jam 11.30, sehingga itu betul-betul jam efektif KBM daring. Itu yang terjadi di sini. Ya, saya terima kasih sekali karena dengan adanya kedatangan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri tadi menambah wawasan yang jelas bagi kita semuanya. Anak-anak kita juga nanti terfasilitasi. Dengan secara tidak langsung kami membantu warga kami yang memang kesulitan dalam mendapatkan sinyal untuk mendapatkan internet. Pak, untuk teknisnya Pak, nanti seperti apa Pak? Mungkin bisa dikasih gambaran Pak untuk pemirsa kita kaitannya dengan pembelajaran sistem daring, tapi dengan kelompok belajar tadi ya Pak ya. Sepertinya Bapak tadi juga mensosialisasikan soal kelompok belajar, mengenalkan beberapa anak ke perangkat desa, ke Pak Lurah, bahwa inilah ketua dari kelompok belajar. Bisa jelaskan Pak untuk kelompok belajar Pak? Ya, jadi gini, pembelajaran itu melalui internet nanti sudah selesai jalan, bagus. Tapi kan kita tahu bahwa pembelajaran yang seperti itu akan sedikitnya menimbulkan kesulitan anak ketika mereka menemukan materi-materi yang harus diterangkan secara langsung. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan cara kita bentuk pokjar-pokjar di masing-masing desa. Di mana desa-desa itu tentunya ada murid saya di situ. Nah, pokjar-pokjar itulah yang nanti memfasilitasi kami untuk bisa menjelaskan materi-materi yang susah pada anak. Jadi nanti setelah terbentuk pokjar di satu desa, guru kami kirim ke sana. Tidak setiap hari kita kirim. Jadi pembelajaran daring tetap jalan. Nanti ada permasalahan, permasalahan itu ditampung. Suatu ketika guru kami datang ke sana berkoordinasi dengan anak-anak di satu desa itu, lalu mereka akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul itu. Jadi nanti akan terpecahkan permasalahan seperti itu. Seperti pembelajaran ya seperti pembelajaran. Namun demikian tetap kita pakai panduan COVID. Artinya guru datang ke sana harus pakai masker, terus harus pakai face shield, dan anak-anak juga harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan tentunya kalau cuci itu di desa sudah ada. Jadi ada tatap muka anak dengan guru, mengurangi kerinduan anak ketemu dengan guru, dan mungkin kerinduan guru juga ketemu dengan anak, dan kejenuhan guru harus mengajar di depan laptop atau depan Android, sehingga ketika mereka ketemu berbeda. Di situ juga ada mungkin materi-materi istilahnya karakter yang bisa diberikan selama pembelajaran daring susah kita lakukan, tapi dengan pertemuan itu bisa kita lakukan. Kan kadang masih ada pemikiran soal wah nanti kalau berkerumun bagaimana. Ini berarti betul-betul nanti soal protokol kesehatan akan ditegakkan di sini. Iya, tetap protokol kesehatan kita lakukan. Pak, harapannya apa Pak dari aktivitas ini? Harapan utama adalah pembelajaran tetap jalan. Di SMP 40 ini pembelajaran tetap jalan. Saya tahu persis bahwa ini SMP pinggiran, SMP yang demografinya itu ada di pegunungan dan ada di wilayah datar, sehingga kami harus betul-betul sebagai kepala sekolah di wilayah yang seperti itu banyak terobosan. Kalau kami hanya diam, tidak bergerak sama sekali, saya yakin pembelajaran tidak akan efektif. Harapannya pembelajaran efektif bisa jalan, meskipun ya memang dalam kondisi seperti ini kita harus cari formula-formula lagi untuk bisa ke sana. Tapi harapannya ini bisa nanti kita buktikan apakah ini bisa jalan atau enggak, dan nanti kita buktikan. Artinya penyempurnaan terus. Penyempurnaan terus.
dan mungkin ini inovasi ya. Jadi inovasi kan harus kita tahu ada celah kelemahan, harus kita tutup celah kelemahan itu. Harapan saya ya pembelajaran jalan, anak-anak dapat ilmu, kita bisa memberikan penilaian nanti di tengah semester, ada nilai tengah semester yang betul-betul bisa diterima. Begitu pemirsa, tadi Pak Himawan sudah menjelaskan banyak hal tentang kegiatan pembelajaran daring di SMP Negeri 40 Purworejo, termasuk terobosan beliau untuk melobi desa agar bisa memberikan dukungan sarana jaringan internet, termasuk harapan dia. Ini sebenarnya program yang sangat menarik sekali, dan harapannya tentunya bisa menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain untuk melakukan hal yang sama, bahwa pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, masyarakat pun punya peran yang sama untuk mendukung pendidikan itu. Oke, jangan lupa saksikan video ini di YouTube channel kami Seputar Purworejo. Jangan lupa klik like, comment, and share untuk akun ini biar kami terus berkembang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak.